Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya lihat dulu di sebelah kiri kanan, apakah ada teman yang nggak masuk? Ada. Kenapa? Bolos, Bu. Mancing. Iya, Bu. Iya, dia nggak ada keterangan. Sama-sama sebelum biasa. Sebelum memulai kegiatan berdoa dulu ya. Siapa yang mau kami doa? Jangan Bu. Saya Kita ayo silakan. persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian hari ini masih semangat apa enggak? Masih, Bu. Nah, biar lebih semangat lagi, Bu ada tepuk semangat ya. Ibu contohin dulu. Tepuk semangat. 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 Ya, ayo. Kan mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, baik, kemarin ada yang ingat kita belajar tentang apa? Tentang teks eksposisi. Oh ya, Semangat. ya suka. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kosakata. Tujuan dari belajar kosakata ini biar kita bisa mengetahui kosakata dari sebuah teks cerita pendek dan juga menerapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya siapa di sini yang suka membaca cerita? Saya Bu. Banyak novel. Ya, nggak suka membaca. Suka, Bu. Ngantuk kan? Nggak Nggak suka Bu. Suara bisa, Bu. Oh, Mendengarkan cerita semuanya. berarti Kiki ya, Kiki biasanya baca apa? Si Kancil, KPK, banyak Bu. Oh, banyak. Baik. Biasanya kalau bentar ya, Ya. biasanya kalau baca cerita itu ada nggak kata-kata yang Kiki belum pernah tahu gitu pengertiannya atau belum pernah dengar kata-kata tersebut? Pernah? Langit jingga. Oh, contohnya langit jingga itu. Ya Bu, nggak tahu itu apa itu. Nah, baik. Pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kosakata ya. Sekarang Ibu tampilkan dulu PPT-nya. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, mulai dari pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, dan juga penerapan dari kosakata. Nah, yang pertama ini adalah pengertian kosakata. Apa sih kosakata itu? Ada yang tahu? Belum. Nah, kosakata itu terdiri dari dua kata, yaitu kosa dan kata. Kata sendiri itu merupakan unsur dalam terbentuknya sebuah kalimat. Jadi kayak misalkan kata pagi, siang, malam itu termasuk kata ya. Selanjutnya, kalau kosakata, kosa itu merupakan kumpulan. Jadi kosakata itu artinya kumpulan kata yang dimiliki oleh seseorang dalam bahasa tertentu disebut dengan kosakata. Contohnya kayak memanggil, menanam, memuji seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada jenis kosakata. Jenis kosakata itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kosakata aktif dan juga kosakata pasif. Untuk kosakata aktif ini merupakan seluruh kata yang digunakan seseorang untuk berbicara dan itu biasanya untuk sehari-hari yang sering digunakan. Sedangkan untuk yang pasif itu juga semua kata yang semua orang mengetahui artinya, tetapi tidak sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Biasanya yang pasif ini kayak kosakata yang formal, biasanya untuk rapat atau membahas hal yang penting seperti itu. Oh ya. Nah, yang selanjutnya ini ada ciri-ciri kosakata. Itu terdiri dari 3 ciri ya. Yang pertama terdiri dari
sekelompok huruf yang memiliki makna. Yang kedua, kata-katanya terlihat dan terdengar persis sama, tetapi mempunyai arti yang berbeda atau maknanya itu berbeda. Dan yang terakhir, kata-katanya itu bisa mempunyai makna denotatif dan konotatif. Denotatif itu makna yang sebenarnya, sedangkan konotatif itu yang bukan sebenarnya. Mana itu, Bu? Ya, misalkan kayak iya, tapi artinya bodoh, cuman terus kopi, yo, boleh itu tapi dosnya cuma gini, ya itu tadi ada notatif dan konotatif. Notatif itu makna yang sebenarnya, sedangkan konotatif itu yang bukan sebenarnya. Di sini dibaca kata-kata dari Insinyur Soekarno. Siapa yang mau membacakan? Saya. Ya, silakan. Bermimpilah setinggi langit, jika kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, siapa yang tahu artinya ini? Katanya, Bu, Ya, Kak. bermimpi itu harus tinggi-tinggi, tapi kalau misalkan jatuh ya nggak apa-apa, kan itu jatuhnya di mimpi-mimpi. Di Jatuhnya kan bintang. bagus meskipun jatuh. Ya, yang lain ada yang Saya, Bu, Ya. cita-citanya kita harus tinggi. Kalau jatuh nggak apa-apa, setidaknya kita pernah mencoba. Kalau itu jatuh itu kita cita-citanya itu nggak jauh-jauh berbeda sama apa yang kita inginkan. Ya, benar sekali. Jadi intinya itu kayak kita itu boleh ya bermimpi itu setinggi-tingginya. Nanti biar kalau jatuh itu jatuhnya di antara bintang-bintang. Jadi nggak yang jatuh sampai wah, ya jatuh sampai bawah gitu. Jadi kita harus bermimpi setinggi langit. Oke, selanjutnya Ibu di sini akan membagikan teks ya. Ya, Bu. Membagikan teks tentang tentang tiga sahabat ya, kisah tiga sahabat. Nanti kalian membaca satu persatu per paragraf atau per kalimat gitu ya, nggak usah sampai Ya. selesai. Ya. Lalu ya dibaca. Setelah dibaca nanti kalian akan Ibu kasih pertanyaan tentang teks itu. Ibu kasih Ya. Sudah, Bu. Nah, ini ya contoh Ya, nggak kelihatan, Bu. tapi kan kok kamu ngomong dari sini. Nah, jadi contoh teksnya tuh kayak gini ya, kalian bisa lihat di depan kalian masing-masing. Ya. Nanti kalian membaca satu persatu, mulai dari Kiki ya. Ayo silakan. Sampai di kalimat per paragraf. Kalian membacanya per satu paragraf ya, dimulai dari Kiki. Ayo. Kisah tiga sahabat. Pada suatu hari dibuat seorang sahabat yang sangat menyayangi satu sama lain, yaitu Nevan, Iris, dan Elea. Mereka memulai persahabatan saat mereka masih kecil. Hal tersebut terjadi karena mereka memang memiliki jarak rumah yang sangat dekat, sehingga membuat mereka bertiga bertemu selalu bermain bersama. Ya, dilanjutkan Diana. Dilihat di bukunya ya, di gambarannya masing-masing. Mereka tinggal di perumahan yang berbeda di tengah kota. Mereka tinggal di perumahan yang berada di tengah kota. Saat ini mereka duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar, tepatnya di kelas 5
alamat B. Di sekolah, Evan termasuk murid yang cerdas. Dia selalu mendapatkan ranking 3 besar, tetapi sayangnya dia memiliki sifat yang pendiam dan enggan melakukan hal baru. Ya, lanjutkan Mbak Ida. Berbeda dengan Aris dan Alea, mereka berdua sangat riang dan suka bergurau, sehingga membuat siapa saja yang berada di sekitarnya merasa nyaman. Nah, ambil ini sampai ke di lingkungan sekolah aja ya. Kehidupan di sekolah mereka berkita sangat menyenangkan. Biasanya setiap 3 bulan sekali akan diadakan outbound atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar lingkungan sekolah. Nah, sekarang dari teks ini dikasih pertanyaan ya. Yuk. Yang pertama, siapa saja tokoh dari cerita tersebut yang bisa angkat tangan? Ya, Amruk silakan. Itu Bu, Reva, Alis, dan Elea. Ya, tepuk tangan buat Amruk. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa alasan mereka menjadi sahabat? Saya Bu, Ya, karena jarak rumah mereka itu dekat. oh iya, saya di bacaan ya. Ya. Jarak mereka itu dekat. Temannya, tepuk tangan juga bisa. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana sifat Evan saat di sekolah? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Saya Bu. Ya, ini yang lain dulu ya. Yang lain. Aku, Saya. cerdas. Evan itu cerdas Bu, tapi dia anaknya pendiam, pemalas. Ya, sekali tepuk tangan. Yang terakhir ya, pertanyaannya bagaimana sedangkan kan tadi Evan itu pendiam, malu-malu tapi cerdas itu ya. Bagaimana kebalikannya sekarang Alis sama Elia sifatnya seperti apa? Saya Bu, Ya, itu ya. sangat riang dan suka bergurau. Ya, benar sekali pesan. Nah, karena kalian sudah membaca teks tadi, Bu, siang malam. siapa yang begini dia? Saya itu. Ya. Baik, biar lebih semangat lagi di sini gua ada tepuk ya. Tepuk pagi, siang, malam. Kalau bilang tepuk pagi, tepuk 1 kali, tepuk siang itu 2 kali, sedangkan tepuk malam itu nggak usah tepuk tangan. Ya. Siap Bu, konsentrasi ya. Siap. Tepuk siang, tepuk malam. Masih latihan, ayo. Disuruh keluar kelas aja Bu. Nggak boleh gitu. Ayo. Ya Bu. Gimana Bu? Tepuk siang. Ayo lagi ya. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi. Nah, sudah. Ini kelihatan konsentrasi ya. Ya, sudah. Ya, sekarang karena tadi sudah membaca teks ini, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Kalian akan dibentuk jadi 2 kelompok. Kelompok 1 Amruk sama Nida, kelompok 2 Diana sama Kiki ya. Ya Bu. Nah, ini dibagi dulu, Ibu jelaskan dulu ya. Ya. Nah, di sini di LKPD ada berapa teks. Nanti di kegiatan 1 ini kalian setelah membaca teks itu harus mencari kosakata yang belum pernah kalian dengar dan belum kalian ketahui. Nanti ya dituliskan di sini. Gak usah penuh, gak apa-apa setahunnya ya. Dan kegiatan kedua ini kalian harus mencari kosakata baru yang belum ada di teks dan ditulis di sini. Lalu dituliskan juga penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kayak mengunci gitu ya. Diana mengunci pintu di dalam rumah seperti itu ya. Ya Bu. Siap. Nah, mengunci kita di kamar mandi. Ya, itu. Dikerjakan ya, dikasih waktu 15 menit. Bawa pulpen Bu. Ya Bu. Kok bisa nggak bawa? Mana? Hilang Bu, diambil sama tolong. Berdiskusi ya. Seperti itu loh lihat.
Iya ya. Seperti anak gembala yang nakal kayak kamu. Kosakata yang sulit saya dicari. Kajian dulu. Dicari lagi. Jadi ini dia nggak ada di sini. Kamu cari sana. Dituliskan kosakatanya terus juga penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah. Apa ya? Dua aja nggak apa-apa. Sudah Bu. Sudah. Nomor 1 sudah. Nomor 2 belum Bu. Sudah. Belum Bu. Ya, ditunggu dulu ya. 2 yang maju semua. Oh semuanya Bu. Ya. Sudah. Ya udah sambil menunggu sekarang kelompok 1 dulu. Ayo maju ke depan. Nah, kelompok 1 ini membacakan yang kegiatan 1 saja. Silakan. Untuk kelompok 2 diperhatikan dulu ya. Nanti kosakata yang kita temukan yang pertama ada mendapatkan, lalu menggembala, lalu mendatanginya, lalu mendengar, lalu menolong, lalu mendatangi. Oh ya, terus memangsa, lalu digembalakan, lalu berteriak. Oh ya, berteriak, lalu menolongnya, lalu menduga. ya terutama jawabannya Ibu Budi dulu ya, nanti kita bahas bersama-sama. Iya. Sekarang kelompok 2 ayo maju. Kelompok 2 ini menyebutkan jawaban yang ada di kegiatan 2 ya. Ya Bu. Satu-satu. Yang pertama kenakalan. Ya. Nah, kenakalan anak terlihat pada Diana saat di kelas. Ini lagi nomor sekali Bu. Nah, nggak boleh waktu. Bentar Bu. Ya. Yang satunya itu Bu komunitas yang itu Bu melibatkan kita sebagai anggota komunitas sekolah untuk saling bekerjasama. Ya, biasanya kalian tahu kata-kata itu dari mana? Yang kenakalan dulu dari mana? Tuh. Biasanya itu ada di ini Bu. Apa poster-poster. Nakalan remaja. Ya, di kalau Diana, komunitas di Buku kemarin iya belajar itu Bu di les-lesan. Oh ya udah. Iya. Pertama untuk kelompok 2. Baik, tadi itu kosakata yang sudah disebutkan ya. Ya. Kalian mau tanya kosakata yang mana? Menggembalakan. Menggembalakan belum tahu? Belum. Jadi menggembalakan itu dari kata gembala. Jadi gembala itu menerjemahkan gembala itu menggiring dan melakukan bahasa. Nah, jadi menggembala itu biasanya digunakan untuk peternak-peternak itu kan menggembala sapi, menggembala kambing gitu ya. Jadi artinya itu menggiring dan merawat hewan, contohnya hewan sapi, kambing itu tadi. Ayo apalagi yang mau ditanyakan, Bu? Sudah menduga. Menduga itu dari kata duga. Jadi menduga itu kayak perkiraan. Ya, kita memperkirakan. Jadi menduga itu artinya kita kayak
Baik. Jadi kesimpulan pada hari ini siapa yang tahu? Lukman. Lukman sih. Kurang lah. Kita harus jawab apa lu? Lukman sih refleksi, berarti. Iya. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulan siapa refleksi? Kesimpulan. Baik, kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa ya? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya Ya, Mariana. mencari kosakata baru dari sebuah cerita ini kisah 3 sahabat. Dari yang lain apa lagi? Cari tahu jenis-jenis kosakata dulu. Bisa apa lagi? Saya. Ya, Ciri-ciri kosakata. ya itu tadi ya. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Kenapa kok senang? Soalnya tadi Bermain. bermain. Iya. Wah, sekali Ya. Ya udah, karena kalian udah senang, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi ya. jadi gak senang. Oh, ya tetap senang. Biar Kenapa pulang? Bapak Oh, saya pulang, di sini. Bu. Yang selesai duluan boleh pulang. Gampang ini. Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Ayo Ibu kasih waktu 10 menit. Atau yang selesai duluan boleh pulang dulu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua ya. Ya, gampang sekali juga, Bu. Iya, Susah ini. Soalnya nggak bisa. Nah, baik itu tadi pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kalian akan belajar tentang membuat kalimat ya. Ya, Bu. Jadi kalian harus belajar di rumah masing-masing biar lebih tahu nanti tentang kalimat itu. Baik. Sebelum diakhiri berdoa dulu ya, siapa tadi yang mau mewakili? Saya, Bu. Tidak. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, itu saja pembahasan di kali ini. Berakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.